Selamat belajar semua. Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Keuangan daerah, B. Keuangan negara, C. Pengelolaan keuangan daerah, D. Pengelolaan keuangan negara. Jawabannya A. Keuangan daerah. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Keuangan daerah, B. Keuangan negara, C. Pengelolaan keuangan daerah, D. Pengelolaan keuangan negara. Jawaban A. Pengelolaan keuangan daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Dana bagi hasil, B. Dana alokasi khusus, C. Dana alokasi khusus, D. Dana transfer umum. Jawaban C. Dana alokasi umum. Dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. KPA, B. PPK, C. PA, D. PUD. Jawabannya C. PA, pengguna anggaran. Bagian di bawah ini yang termasuk dalam keuangan daerah kecuali A. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, B. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak kedua, C. Penerimaan daerah, D. Jawaban B. Keuangan daerah meliputi A. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, B. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, C. Penerimaan daerah, D. Pengeluaran daerah, E. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan pribadi yang dipisahkan, dan atau F. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah adalah A. PPK, B. PJPHP, C. KPA, D. PPKAD. Jawaban D. PPKAD atau
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD. Siapakah pejabat yang berwenang mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran? A. Kepala SKPD. B. Kepala BPKD. C. Kepala daerah. D. Sekretaris daerah. Jawaban C. Kepala daerah. Wewenang BPKD dalam melaksanakan fungsi selaku BUD adalah sebagai berikut kecuali A. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan PBD. B. Menetapkan DPA SKPD. C. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. D. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah. Wewenang PPKD selaku BUD. A. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. B. Mengesahkan DPA SKPD. C. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. D. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah. E. Melaksanakan pemungutan pajak daerah. F. Menetapkan SPD. G. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah. H. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. I. Menyajikan informasi keuangan daerah. Dan C. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melakukan melalui rekening kas umum daerah. Pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya adalah A. Bendahara penerimaan. B. Bendahara penerimaan pembantu. C. Bendahara pengeluaran. D. Bendahara pengeluaran pembantu. Jawaban A. Bendahara penerimaan. 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. 2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU. 3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan UP yang dikelolanya. 4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. Tugas dan wewenang di atas adalah A. Bendahara penerimaan. B. Bendahara penerimaan pembantu. C. Bendahara pengeluaran. D. Bendahara pengeluaran pembantu. Jawaban C. Bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang kecuali A. Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan, pemborongan, dan penjualan jasa. B. Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan atau penjualan jasa. C. Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lain atas nama pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. D. Memungut pajak. Jawaban D. Memungut pajak. Fungsi dari APBD kecuali A. Otorisasi. B. Perencanaan. C. Profesional. D. Alokasi. Jawaban C. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Apa yang dimaksud fungsi APBD sebagai fungsi otorisasi? A. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. B. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. C. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. D. Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jawaban A.
Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Kebijakan anggaran daerah harus mempertahankan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi di atas merupakan fungsi APBD sebagai A. Otorisasi, B. Alokasi, C. Distribusi, D. Pengawasan. Jawaban C. Distribusi. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas kecuali A. Pendapatan daerah, B. Belanja daerah, C. Pembiayaan daerah, D. Dana daerah. Jawaban D. Dana daerah. Pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut kecuali A. Pajak daerah, B. Retribusi daerah, C. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, D. Lain-lain pendapatan asli luar daerah yang sah. Jawaban D. Lain-lain pendapatan asli luar daerah yang sah. Laporan keuangan meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di atas merupakan laporan yang diperuntukkan bagi A. SKPD, B. BPKD, C. BPKD, D. Pemerintah daerah. Jawaban A. SKPD. Laporan keuangan meliputi A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan penambahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus kas, F. Laporan perubahan ekuitas, G. Catatan atas laporan keuangan. Laporan di atas merupakan laporan dari A. SKPD, B. BPKD, C. BPKD, D. Pemerintah daerah. Jawaban D. Pemerintah daerah. Laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan sesuai struktur PBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan yang dimaksud adalah A. Laporan realisasi anggaran, B. Neraca, C. Laporan operasional, D. Laporan perubahan ekuitas. Jawaban A. Laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat bulan setelah tahun anggaran berakhir. A. 2 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 6 bulan. Jawaban B. 3 bulan.